Apa yang kau lihat? Aku sangat senang. Aku menunggu Kaisar Agung dari klan He dipukuli hingga menjadi kepala babi. Aku akan merekam semuanya dengan batu napas bayangan. Kaisar Agung yang dipukuli hingga menjadi kepala babi pasti layak untuk dikoleksi. Mungkin aku bisa menjualnya kepada orang lain dengan harga tinggi. Li Yang Sunyi dan yang lainnya balas melotot ke arahnya, lalu mengeluarkan batu napas bayangan dan menyalin gambar itu. Kalian mencari kematian. Para ahli dari keluarga He sangat marah. Namun, yang membuat mereka ingin muntah darah adalah banyak orang di tempat kejadian mengeluarkan batu napas bayangan dan membuat salinannya. Ini termasuk keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo. Memang, pemandangan Kaisar Agung yang dipukuli hingga menjadi kepala babi adalah pemandangan yang langka. Dia percaya bahwa banyak orang akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ini membuat wajah orang-orang keluarga He memerah. Di langit, Lu Ming mengejar tir keluarga He setelah dia membuatnya terbang. Dia terus melancarkan badai serangan. Kaisar Agung klan He melolong. Sebuah dunia melayang keluar dari tubuhnya. Di dunia ini, orang bahkan bisa melihat kelahiran beberapa makhluk aneh yang hidup dan berkembang biak di dalamnya. Kekuatan dunia yang tak terbatas dikendalikan oleh Kaisar keluarga He. Itu menyatu dengan dao besar langit dan bumi dan berubah menjadi teknik pembunuhan yang mengerikan yang ditujukan pada Lu Ming. Namun, Lu Ming masih tidak peduli dengan pertahanannya sendiri. Dia bergegas keluar dengan arogan dan menebas dengan pedang batu. Dia menerobos kekuatan dunia dan menyerang Kaisar Agung klan He. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Kaisar Agung keluarga He berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Lu Ming menemukan kelemahan lain dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini langsung menebas wajah Kaisar Agung klan He. Kaisar Agung klan He mengelilingi tubuhnya dengan dao besar. Kekuatan dunia menyebar saat dia menyiapkan lapisan pertahanan di sekitar tubuhnya. Namun, ketika pedang itu menebas, Kaisar Agung klan He masih terlempar seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung besar. Tubuhnya berputar beberapa ribu putaran di langit. Dia merasakan kepalanya berdengung, dan jiwanya hampir meledak. Bas! Saat berikutnya, Lu Ming menyerang Kaisar Agung klan He dan menebas lagi. Bang! Kaisar Agung klan He terlempar sekali lagi. Namun, Lu Ming tidak menembus pertahanan Kaisar Agung keluarga He. Dia hanya membuat pihak lain pusing. Energi yang tersimpan dalam tubuh fisik Kaisar Surgawi masih terlalu sedikit. Kekuatan ofensifnya masih belum cukup. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Hanya 12% energi Kaisar Surgawi yang tersimpan di tubuhnya. Meskipun dia mampu menekan Kaisar Agung klan He dengan pertahanannya yang tak tertandingi, masih sulit untuk menembus pertahanannya. Jika energi yang tersimpan dalam tubuh fisik Tirk Surgawi mencapai 20%, Lu Ming yakin bahwa dia dapat menembus pertahanan pihak lain dan bahkan membunuhnya. Namun, bahkan jika dia tidak dapat menembus pertahanan lawannya sekarang, dia masih dapat menyiksa lawannya dengan kejam. Bas! Lu Ming berlari ke arah Kaisar Agung klan He lagi dan menendangnya dengan keras di wajah. Kaisar Agung klan He mengerang dan tubuhnya terlempar lagi, NOVELBIN. Kemudian, Lu Ming menyusulnya dan meledakkan Kaisar Agung keluarga He itu lagi. Kaisar Agung keluarga He itu terpental kemana-mana oleh serangan Lu Ming seperti bola. Kaisar Agung, di bawah, para ahli keluarga He semuanya pucat. Beberapa penonton tercengang. Adapun banyak orang yang bersama Lu Ming, mereka semua sangat gembira. Hahaha, ini terasa menyenangkan, terlalu menyenangkan. Pukul wajahnya. Ya, pukul dia dengan keras. Li Yang Sunyi tertawa seolah-olah dialah yang memukuli Kaisar klan He. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan batu pemusnah gambar untuk merekam adegan itu. Di sampingnya, ekspresi Kaisar Heng sedikit tidak sedap dipandang. Jika Lu Ming bisa memukuli Kaisar Agung keluarga He, maka bukankah dia akan bisa melakukan hal yang sama padanya? Ah! Di langit, Kaisar Agung klan He akhirnya sadar setelah dipukuli berkali-kali. Dia meraung dengan gila dan dunia kecil di tubuhnya tampak terbakar. Boom! Boom! Dia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melancarkan beberapa serangan mengerikan ke arah Lu Ming, membombardir tubuhnya. Dia akhirnya memaksa Lu Ming untuk mundur. Pada saat yang sama, dia dengan panik bergegas ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Mundur. Kemudian, suara Kaisar Agung klan He terdengar.
Banyak ahli klan He memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, karena Kaisar Agung klan He telah pergi, mereka hanya bisa mundur. Seketika, masing-masing dari klan He berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, dia ceroboh. Di langit, Lu Ming menatap Kaisar keluarga Hang dengan sedikit kegembiraan. Ekspresi Kaisar Hang berubah. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh Lu Ming dan mengambil kembali pedang Kaisar Surgawi atau bahkan tubuh fisik Kaisar Surgawi. Mundur, Kaisar Hang berteriak saat tubuhnya berkedip dan dia juga pergi. Adapun para ahli dari keluarga Hang, mereka buru-buru melarikan diri dari Institut Suci Gunung Yuan. Ayo pergi, kekosongan berguncang dan Kaisar Tianluo muncul. Dia melirik Lu Ming dengan enggan dan pergi bersama orang-orang dari Sekte Surga Daluo. 3 kekuatan tingkat Kaisar datang dengan momentum besar, tetapi mereka pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Dan semua ini karena Lu Ming. Ketika mereka datang, itu karena Lu Ming. Ketika dia mundur, itu juga karena Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa 3 kekuatan besar berada dalam keadaan yang menyedihkan kali ini, terutama keluarga He. Lu Ming telah membunuh 1 Kaisar kekosongan dan 1 Kaisar sejati. Bahkan Kaisar Agung dipukuli oleh Lu Ming. Mereka ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Adapun keluarga Hang, Lu Ming juga telah membunuh seorang kaisar kecil. Itu terlalu mengerikan. Lu Ming mengendalikan tubuh fisik Celestial Tirk dan dapat menekan Kaisar Agung. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Gunung Yuan yang dapat menandinginya. Itu benar. Dengan tubuh fisik Celestial Tirk yang melindunginya, Lu Ming pasti akan tumbuh dengan lancar. Satu bertanya-tanya seberapa mengerikan seorang putra kekacauan saat ia dewasa. Banyak orang berbisik-bisik. Beberapa kekuatan bahkan mulai mempertimbangkan apakah mereka harus berteman dengan Lu Ming. Bagaimanapun, tidak perlu meragukan karakter Lu Ming. Mengabaikan keselamatannya sendiri dan bekerja sama dengan Kaisar Agung untuk menutup lorong spasial ras Dewa Jahat. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Sekarang, Lu Ming memiliki tubuh fisik Celestial Tirk untuk melindunginya. Ia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di masa depan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Sudah sewajarnya berteman dengan Lu Ming sekarang. Sayang sekali energi yang tersimpan terlalu sedikit, dan itu akan segera habis sekarang. Dengan satu pikiran, Lu Ming keluar dari glabela tubuh jasmani Sang Raja Surgawi. Kemudian, tubuh jasmani itu menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh Lu Ming. Energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Surgawi hampir habis selama pertempuran dengan Kaisar keluarga He. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan menyiksa Kaisar keluarga Hang dan Kaisar Tianluo. Karena energinya terkuras, Lu Ming tidak mengejar dan menyerang. Kalau tidak, dia akan tamat jika ketahuan. Sebenarnya, Tirk keluarga He takut pada Lu Ming. Jika dia bertahan sedikit lebih lama, Lu Ming akan terekspos. Kemudian, Tirk keluarga Hang dan Kaisar Tianluo akan bergabung dan Lu Ming akan berada dalam bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa tubuh fisik Tirk Surgawi perlu menyimpan energi sebelum dapat dikendalikan. Mereka tidak berani melawan Lu Ming. Lu Ming turun dari langit dan berjalan menuju Huang Ling dan yang lainnya. Hahaha, Lu Ming, sangat memuaskan untuk mengalahkanmu. Sangat memuaskan. Aku telah menyalin semua keterampilan tadi. Mari kita nikmati bersama saat kita punya waktu. Li Yang sunyi tertawa, matanya bersinar. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga tersenyum. Sayang sekali aku tidak berhasil membunuh seorang Kaisar Agung pun. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Banyak orang terdiam. Jadi Lu Ming masih ingin membunuh Kaisar Agung. Orang kecil ini cukup ambisius, tetapi tidak semudah itu membunuh Kaisar Agung kecuali jika Anda memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Kaisar tak berwujud berjalan mendekat sambil tersenyum. Kemudian, dengan kilatan cahaya, Paman Kong muncul. Paman Kong, apakah Anda baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan khawatir. Paman Kong belum pulih dari luka seriusnya dan dia baru saja bertarung dengan Kaisar Tianluo. Lu Ming khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Nov Epsilon LB1N. Paman Kong memperlihatkan senyum hangat dan kembali ke keadaan orang tuanya.
Jika bukan karena fakta bahwa semua orang telah melihat Paman Kong bertarung, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah Kaisar Agung yang menakutkan. Paman Kong tidak tinggal lama. Setelah bertukar beberapa kata, dia pergi. Setelah itu, Kaisar tak berwujud juga pergi. Mereka semua terluka dan harus segera pulih. Adapun Huang Li, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya, mereka menarik Lu Ming dan menyiapkan pesta besar, dengan halus menyebutnya sebagai perayaan. Sambil minum, mereka mengeluarkan batu gambar dan menyaksikan Lu Ming memukuli Kaisar keluarga He. Dalam beberapa hari berikutnya, ada orang-orang yang datang ke Akademi Suci Gunung Yuan untuk mengunjungi Lu Ming. Jelas bahwa pasukan ini ingin berteman dengan Lu Ming. Misalnya, Villa Api Ungu di Tanah Suci yang kuno dan satu-satunya aula suci. Lu Ming memiliki tubuh fisik kaisar surgawi dan kekuatan tempur seorang kaisar. Dia tidak perlu takut dengan sekte surga Daluo. Tentu saja, mereka bersedia berteman dengannya. Itu sama untuk beberapa kekuatan kuat lainnya. Mereka tentu tidak tahu bahwa tubuh jasmani kaisar surgawi tidak dapat digunakan kapanpun mereka mau. Itu perlu menyimpan energi. Mereka juga tidak tahu bahwa energi tubuh jasmani kaisar surgawi telah habis. Lu Ming tidak menolak siapapun dan bertemu dengan para ahli dari banyak kekuatan. Jika dia berteman dengan lebih banyak kekuatan, dia akan berguna di masa depan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Kota Kaisar Surgawi juga berada di tengah-tengah pemulihan yang cepat. Sejak pertempuran terakhir, keluarga Heng dan keluarga He telah menahan diri dan berhenti menyerang wilayah kekuatan lain. Banyak kekuatan telah dibangun kembali. Pada saat ini, Lu Ming juga telah meninggalkan Institut Suci Gunung Yuan. Dia baru saja menerima berita bahwa Menara Vientin telah dibuka kembali dan dia segera bergegas. Setelah memasuki Menara Vientin, masih ada seseorang yang menuntun Lu Ming ke sebuah ruangan. Informasi apa yang ingin kau ketahui? Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju bertanya. Aku ingin bertanya apakah ada cara untuk memadatkan jiwa. Aku punya teman yang terluka, dan jiwanya terluka. Lu Ming kemudian menjelaskan gejala-gejala Qiu Yue secara terperinci. Menemukan hukum perampasan, jiwa terluka. Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening. Hati Lu Ming ada di mulutnya. Jika Menara Vientin tidak tahu harus berbuat apa, itu akan merepotkan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu berkata, sangat sulit untuk pulih dari jiwa yang terluka. Bisakah kau membiarkanku melihat temanmu? Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan tungku ramuan Dayan muncul. Ini adalah tungku ramuan Yan yang agung dari Istana Ramuan Yan yang agung. Anak kecil, kau pasti putra kekacauan, Lu Ming, yang namanya mengguncang seluruh Gunung Yuan. Tetua berambut putih itu memang ahli Menara Vientin. Dia mengenali tungku ramuan Dayan sekilas. Ini junior, kata Lu Ming. Dia membuka tungku ramuan Dayan dan tubuh Qiu Yue melayang keluar. Sesekali, Lu Ming akan memurnikan sejumlah ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Meskipun sudah lama, wajah Qiu Yue masih kemerahan dan normal. Bahkan ada aroma obat yang kuat yang keluar dari tubuh Qiu Yue. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan aliran energi mengalir ke tubuh Qiu Yue. Dia mulai mengamatinya dengan saksama. Sesaat kemudian, pria tua berambut putih itu menarik kembali kekuatannya. Kerusakan pada jiwanya parah. Menurut apa yang aku ketahui, hanya ada satu tempat di seluruh alam primordial yang memiliki harta yang dapat memungkinkan jiwanya berkumpul dan pulih. Pria tua berambut putih itu berkata, tempat apa? Harta macam apa? Lu Ming sangat gembira. Selama dia bisa menyelamatkan Qiu Yue, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan harta apapun. Anak kecil, tidak akan mudah menggunakan harta ini untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Harta karun itu adalah harta karun nasional negara super iblis di tanah iblis yang tak terhitung jumlahnya, peti mati iblis abadi. Peti mati iblis kuno. Mata Lu Ming berbinar. Itu benar. Peti mati iblis abadi dari negara iblis abadi adalah harta karun langka. Itu memiliki efek yang tak terbayangkan pada jiwa. Selama gadis kecil ini ditempatkan di peti mati iblis abadi, jiwanya akan terbentuk dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, peti mati iblis kuno adalah harta karun nasional negara iblis kuno. Akan sangat sulit untuk meminjamnya selama sebulan.
Pria tua berambut putih itu berkata, "Terima kasih banyak, senior." Lu Ming menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada tetua berambut putih itu. Dia membayar biaya konsultasi dan mengembalikan Qiu Yue ke Tungku Ramuan Dayan. Dia harus melakukan perjalanan ke negara iblis kuno. Semakin cepat, semakin baik. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tidak menguntungkan bagi Qiu Yue. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus membantu Qiu Yue pulih. Setelah meninggalkan Menara Vientin, Lu Ming kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi ke negeri 10.000 iblis sesegera mungkin. Namun, ketika dia kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan, dia mendengar berita bahwa Kaisar Wu Xiang memanggil semua jenius dari Akademi Suci Gunung Yuan. Sepertinya dia punya sesuatu untuk diumumkan. Oleh karena itu, Lu Ming tinggal sementara. Dia hanya akan pergi setelah Kaisar tanpa pikiran menyelesaikan pengumumannya. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak jenius kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, para tokoh utama dari keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo tidak datang. Pada hari kelima, Kaisar Wujud mengumpulkan semua orang di tempat ia memberikan ceramah daunnya. Lu Ming dan yang lainnya juga telah tiba. Ia menemukan bahwa ada ratusan orang di sini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat besar. Bas, kehampaan bergetar, dan sosok Kaisar Wujud muncul. "Salam, Kaisar Agung." Semua orang memberi hormat. "Kali ini, saya mengumpulkan kalian semua di sini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Saya yakin semua orang sangat ingin tahu mengapa Tian Huo, Hun Tian, dan saya mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan," kata Kaisar Wujud. Semua orang mengangguk. Hal ini memang menjadi pertanyaan di hati setiap orang, ada beberapa alasan utama. Salah satunya terkait dengan suku Dewa Jahat. Pertempuran sebelumnya hanya pertempuran regional. Suku Dewa Jahat tidak pernah menyerah untuk menyerang alam surga dan alam primordial. Sekarang, situasi di alam surga sangat tidak menguntungkan. Hanya masalah waktu sebelum suku Dewa Jahat menyerang alam primordial. Oleh karena itu, pertempuran terakhir akan terjadi cepat atau lambat. Kaisar yang tak berwujud berbicara dengan suara berat. Hati semua orang hancur, dan wajah mereka berubah muram. Setelah pertempuran dengan ras Dewa Jahat, semua orang mengerti betapa mengerikannya ras Dewa Jahat. Namun, itu hanya pertempuran berskala kecil. Jika pertempuran yang menentukan terjadi, bagaimana mereka bisa bertarung ketika musuh memiliki sejumlah besar Kaisar Agung, atau bahkan Kaisar Surgawi? Saat itu, bukan hanya Gunung Yuan saja. Tak seorang pun di seluruh alam purba akan mampu menghindarinya. Mereka mungkin akan jatuh ke dalam pertempuran yang tragis. Kaca, Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Ia merasakan urgensi. Namun, ketika dunia dalam bahaya, dunia itu sendiri juga akan berada dalam kondisi bertahan. Kaisar Wujud terus menjelaskan, dunia itu sendiri dapat bertahan. Semua orang bingung, mungkinkah dunia itu sendiri juga memiliki kesadaran? Itu benar. Beberapa makhluk kuat pernah berspekulasi bahwa dunia itu sendiri sebenarnya memiliki kesadaran. Misalnya, ketika alam surga atau alam primordial diserang oleh suku Dewa Jahat, mereka akan berada dalam kondisi bertahan. Ruang akan menjadi relatif kokoh dan tidak mudah ditembus. Yang terpenting adalah ketika dunia dalam bahaya, dunia ini akan melahirkan sekelompok kesayangan surga. Banyak fisik yang menakutkan akan muncul dalam kelompok. Sama seperti sekarang, di alam surga dan alam primordial, para jenius seperti awan, terus-menerus muncul. Semua jenis fisik raja, dan bahkan putra-putra dewa, terus-menerus muncul. Di masa lalu, itu tidak mungkin. Sebenarnya, inilah pertahanan dunia. Ia melahirkan banyak kesayangan surga. Ketika kesayangan surga ini dewasa, mereka dapat bertahan melawan musuh. Inilah zaman keemasan yang kita miliki sekarang. Kaisar tak berwujud terus menjelaskan, dan hati semua orang bergejolak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Berkumpulnya para ahli kebanggaan surga, kompetisi fisik raja, dan berbagai kompetisi cendekiawan untuk supremasi sebenarnya adalah keadaan pertahanan dunia itu sendiri.
Oleh karena itu, kalian semua adalah harapan masa depan, harapan untuk melawan suku Dewa Jahat. Itulah sebabnya kami bertiga mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan untuk mengumpulkan kalian semua dan melakukan yang terbaik untuk membesarkan kalian. Kami berharap kalian akan tumbuh lebih cepat. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi inilah alasan mengapa tiga Kaisar Agung mengadakan pertemuan di Akademi Suci Gunung Yuan. Kaisar Agung benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Beberapa orang menghela nafas, terutama ketika mereka memikirkan nasib Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian yang tidak diketahui. Beberapa orang merasa sedih. Dibandingkan dengan Kaisar Wujud, Kaisar Api Langit, dan Kaisar Huntian, Kaisar Heng, Kaisar He, dan Kaisar Tianluo semuanya sangat hina dan egois. Tentu saja, ini hanya poin pertama. Poin kedua adalah bahwa pertempuran 10 negeri akan segera diadakan. Kali ini, dikatakan bahwa akan ada kesempatan besar. Karena itu, kami ingin Anda tumbuh lebih cepat dan memanfaatkan kesempatan itu. Kaisar Wujud melanjutkan, pertempuran 10 negeri. Semua orang tampak bingung, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Pertempuran 10 negeri adalah pertemuan yang diadakan oleh banyak Kaisar Agung di 10 negeri alam purba. Pertempuran ini akan mengumpulkan semua elit dari 10 negeri. Ketika para elit bersaing, itu juga akan disertai dengan peluang besar. Tujuannya sama, pertempuran ini akan memelihara kelompok elit ini dan memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat. Kata Kaisar Wu Xiang, and Nol Felbin. Hati semua orang bergetar, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Pertempuran 10 negeri akan mengumpulkan semua jenius dari 10 negeri. Berapa banyak jenius yang akan ada di 10 negeri? Seberapa intens persaingan antara para paragon? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya. Kali ini, pertempuran akan diadakan di Tanah Takdir Dewa, dan akan ada banyak pembudidaya kuat yang berpartisipasi. Pertempuran ini akan disertai dengan peluang besar yang akan sangat membantu kultivasi Anda. Jika Anda ingin bangkit sebelum perang dengan suku Dewa Jahat dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri di masa depan, Anda tidak boleh melewatkan pertempuran ini. Suara Kaisar Wuxiang membuat hati semua orang tergerak. Kaisar Agung, kapan pertempuran akan dimulai? Tanya Lu Ming. Jika Lu Ming ingin menerobos dan mencapai puncak, dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Namun, dia masih harus pergi ke Tanah Iblis tak terbatas untuk menyelamatkan Qiu Yue. 3 tahun kemudian, kata Kaisar Wu Xiang. 3 tahun kemudian, sudah terlambat. Lu Ming menghela napas panjang lega. 3 tahun kemudian, Tanah Suci akan berkumpul. Pada saat itu, kalian akan menghadapi para jenius dari seluruh alam primordial. Oleh karena itu, jika kalian ingin menonjol dalam pertempuran 10 tanah dan memanfaatkan peluang, kalian harus terus meningkat dalam 3 tahun ini. Jika tidak, kalian hanya akan menjadi penghalang. Apakah kalian mengerti? Kata Kaisar Wu Xiang. Mengerti. Semua orang berteriak. Baiklah. Sekarang, Lu Ming, Lu Xiang, kalian tetap di sini, yang lainnya boleh pergi. Kemudian, Kaisar Wu Xiang menunjuk sekelompok orang. Setelah itu, beberapa orang pergi, hanya menyisakan beberapa lusin orang. Lu Ming menyapukan pandangannya ke mereka dan menyadari bahwa hampir semuanya memiliki fisik raja. Hanya beberapa dari mereka yang tidak memiliki fisik raja. Bubbles, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Pada saat ini, ruang beriak, dan beberapa sosok lagi muncul. Paman Kong dan Kaisar Suci, Kaisar yang seperti Kaisar. Beberapa Kaisar Agung muncul pada saat yang sama. Kalian adalah sekelompok orang paling berbakat di Gunung Yuan. Dalam 3 tahun ke depan, kami akan mengirim kalian ke beberapa tempat aneh. Setiap tempat terkait dengan hukum yang telah kalian pahami dan akan sangat membantu kalian dalam kultivasi kalian. Kaisar Wujud melanjutkan, mata banyak orang berbinar. Tempat yang dipilih Kaisar Agung pasti luar biasa dan akan sangat membantu kultivasi mereka. Kaisar Agung, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Aku tahu, kalian akan pergi ke Tanah Segudang Iblis, kan? Kaisar Wujud mengangguk. Menyelamatkan orang lebih penting. Tetapi jika kalian ingin meminjam peti mati iblis kuno, kalian masih harus mengandalkan diri sendiri.
Orang-orang di tanah 10.000 iblis itu, bahkan jika kita muncul, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan mungkin menjadi bumerang. Kata Paman Kong, para pembudidaya iblis itu semua sombong, huff. Kaisar Suci mendengus dingin. Ya, Lu Ming mengangguk. Aku juga ingin mengikuti saudara Lu Ming, ceria. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming. Si kecil, kami akan membawamu ke suatu tempat yang akan sangat membantu kultivasimu. Apa kau benar-benar tidak akan pergi? Kaisar yang tak berwujud menatap gelembung. Aku tidak akan pergi. Gelembung menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lu Ming tersenyum pahit, gelembung, pergilah dan berkultivasilah dengan para kaisar agung. Kita akan segera bertemu lagi. Gelembung adalah tikus roh ruang waktu dan diberkati oleh surga. Bakatnya bahkan lebih kuat dari anak dewa pada umumnya. Jika dia terus mengikutinya, itu malah akan membatasi bakatnya. Selama ini, gelembung telah mengikutinya dan kemajuan kultivasinya tidak terlalu cepat. Kali ini, Lu Ming berencana untuk membiarkan gelembung berkultivasi dengan Kaisar Agung sehingga dia dapat meningkat lebih cepat. Lu Ming merasakan urgensi. Dia tidak tahu kapan suku Dewa Jahat akan menyerang. Mereka semua harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menyelamatkan Qiu Yue, Lu Ming akan mengikuti Kaisar Agung untuk berkultivasi. Tetapi gelembung tidak tega meninggalkan saudara Lu Ming. Ceria. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan menggesekkan kepalanya yang kecil padanya. Jadilah baik, Papao, pergilah dan tingkatkan kemampuanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa membantu saudara Lu Ming di masa depan. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Jangan, gelembung itu harus membantu saudara Lu Ming. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar dan akhirnya setuju untuk pergi berkultivasi dengan Tir. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari untuk bersiap. 3 hari kemudian, kami akan membawamu pergi. Kaisar tak berwujud berkata. Setelah itu, semua kaisar agung lainnya pergi. Lu Ming, ayo kita minum. Desolateli dan yang lainnya berjalan mendekat. Setelah itu, semua orang minum sepuasnya dan kemudian berkumpul di tanah takdir dewa untuk bersaing dengan para kesayangan surga dari daerah lain. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan kota Kaisar Surgawi sendirian bersama Qiu Yue. Tanah Segudang Iblis adalah salah satu dari 10 tanah alam primordial. Itu dekat dengan Gunung Yuan dan memiliki wilayah yang luas. Lu Ming melangkah ke dalam susunan teleportasi dan pertama kali datang ke area teleportasi di luar tanah suci yang kuno. Kemudian, ia terbang ke tanah iblis yang tak terbatas. Tanah suci matahari kuno adalah tanah suci yang paling dekat dengan tanah 10.000 iblis dari 9 tanah suci Gunung Yuan. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Ki Iblis secara bertahap menjadi lebih padat. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah sungai besar di depannya yang membentang melintasi tanah. Ini adalah sungai setan kuno, yang memisahkan tanah Segudang Iblis dari Gunung Yuan. Tidak diketahui berapa panjangnya, tetapi lebarnya 8.000 mil. Yang aneh adalah bahwa air sungai setan kuno berwarna hitam. Hanya dengan menyeberangi sungai iblis yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat mencapai tanah yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tidak berhenti. Dia terbang ke udara dan terbang ke sisi lain sungai iblis purba. Sungai iblis kuno kaya akan ki iblis dan menghasilkan beberapa binatang iblis aneh, beberapa di antaranya sangat kuat. Binatang iblis ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat dan disebut binatang iblis di tanah 10.000 iblis. Dalam proses menyeberangi sungai, Lu Ming mengalami beberapa masalah. Dia diserang oleh beberapa binatang iblis, tetapi dia berhasil melewati mereka semua. Saat yang paling berbahaya adalah ketika dia bahkan bertemu dengan hiu besar di alam kaisar bela diri. Untungnya, Lu Ming menggunakan teknik napas ilahi untuk menyembunyikan auranya dan untungnya menghindarinya. Lu Ming membutuhkan waktu 3 hari untuk menyeberangi jarak 8.000 mil dan mencapai wilayah tanah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ki iblis yang sangat padat. Lu Ming menemukan bahwa ki iblis di tanah iblis yang tak terbatas sangat kaya. Ki iblis sebenarnya adalah jenis energi surga dan bumi. Para pendekar dapat menyerap dan memurnikannya, tetapi jika mereka tidak mengolah teknik iblis, akan sangat sulit untuk menyerap dan memurnikannya. Itu jauh lebih lambat daripada menyerap energi alami. Namun, jika dia mengolah teknik iblis,
dia akan seperti ikan di air ketika dia menyerap ki iblis. Kultivasinya akan lebih cepat. Oleh karena itu, tanah iblis tak terbatas adalah surga bagi para pembudidaya iblis. Sebagian besar prajurit di sini adalah pembudidaya iblis. Tidak peduli hukum apa yang mereka pahami, esensi sejati dan kekuatan sein mereka semuanya mengandung kekuatan iblis. Tanah iblis tak terbatas dikatakan memiliki ribuan negara iblis. Di antara mereka, ada 2 negara iblis terkuat, dan negara iblis kuno adalah salah satunya. Lu Ming merenung dan mulai merencanakan rencana perjalanannya berikutnya. Ada banyak sekali negara iblis di negeri 10.000 iblis, dan mereka terbagi menjadi negara iblis tingkat rendah, negara iblis tingkat menengah, negara iblis tingkat tinggi, dan negara iblis super. Negara iblis kuno adalah negara iblis super. Negara itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan tingkat kaisar seperti klan He dan klan Hang. Negara itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan semudah itu untuk menggunakan harta nasional negara iblis kuno. Pertama, dia harus pergi ke negara iblis abadi dan mengenal eselon atas negara itu. Baru setelah itu dia bisa menemukan cara untuk menggunakan peti mati iblis abadi. Lu Ming mengeluarkan kartu giok dan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Sebuah peta secara otomatis muncul di benaknya. Ini adalah peta negeri segudang iblis. Ini adalah peta yang diberikan kepada Lu Ming oleh kaisar tanpa berpikir. Sebagai kaisar agung, tidak aneh baginya untuk memiliki peta negeri segudang iblis. Di peta, wilayah puluhan ribu negara iblis muncul. Lu Ming mengamati sebentar, lalu terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Boom, boom. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming mendengar suara gemuruh datang dari depan. Ada sosok yang bertarung. Ada lebih dari selusin sosok yang saling bertarung. Ki iblis melonjak dan lampu pedang menyala. Orang-orang yang bertarung terbagi menjadi 2 pihak. Namun, jelas bahwa satu pihak lebih kuat. Dengan kilatan pedang, seseorang terbunuh. Dalam waktu singkat, semua orang di satu pihak terbunuh. Sisanya semua mengenakan jubah hitam dan membawa bilah iblis di punggung mereka. Mata mereka garang dan penuh dengan kekejaman. Para kultivator iblis, karena pengaruh ki iblis, memiliki kepribadian yang sangat aneh. Beberapa orang kejam, beberapa brutal, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka yang berkultivasi di jalur iblis tidak akan berhati lembut, dan serangan mereka tegas dan kejam. Kumpulkan cincin penyimpanan orang-orang ini, cepat. Salah satu pemimpin berteriak saat dia mengumpulkan cincin interspatial dari mereka yang terbunuh. Komandan, ada anak kecil di sana. Seseorang melihat Lu Ming dan melemparkan tatapan dingin padanya. Hehe, aku akan punya sumber pendapatan lain saja. Bunuh dia. Pemimpin kelompok itu mencibir. Bas. Dan EBCP, wosh. Dalam sekejap, 7 hingga 8 pria berbaju hitam kekar mengelilingi Lu Ming. Bocah, serahkan cincin penyimpananmu dan jangan biarkan mayatmu utuh. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyangka akan menghadapi perampokan saat dia tiba di tanah segudang iblis. Sebelum dia datang ke sini, dia pernah mendengar bahwa negeri para iblis itu sangat kacau dan sebagian besar pembudidaya iblis suka berperang. Sudah biasa bagi mereka untuk saling membunuh jika mereka tidak sepakat. Hari ini, dia melihat bahwa memang begitu. Namun, yang terkuat dari orang-orang ini hanyalah seorang sein yang cemerlang. Yang lainnya semuanya adalah setengah sein. Akan terlalu percaya diri untuk merampoknya. Enyahlah. Ayo pergi. Lu Ming berteriak, dan aura sein yang absolut meledak. Aura yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi 7 atau 8 pria berjubah hitam berubah drastis. Sein yang absolut, ini sein yang absolut. Senior, tolong ampuni nyawa kami. Kami punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami akan segera tersesat. 7 atau 8 pria kekar itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mereka hampir mati ketakutan. Ini hanya perbatasan negeri iblis yang tak terbatas. Biasanya, tidak akan ada ahli di sini. Mengapa mereka begitu tidak beruntung bertemu dengan seorang pria yang tampak muda yang sebenarnya adalah sein yang absolut? Mereka berlarian dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak mau repot-repot menyerang orang-orang ini dengan kultivasi mereka.
Ini hanyalah selingan kecil dalam perjalanan Lu Ming ke negeri para iblis. Dia terus terbang, tetapi yang membuat Lu Ming kecewa, dia akan bertemu perampok sesekali. Beberapa dari mereka nekat dan ingin menyerang Lu Ming, tetapi dia membunuh mereka dengan mudah. Setelah itu, kultivasi tahap Sein Absolut Lu Ming tidak diragukan lagi terungkap saat dia terbang. Banyak perampok melarikan diri begitu mereka merasakan kultivasi Lu Ming, Novelbin. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Lu Ming melewati beberapa negara iblis tingkat rendah dan menemukan bahwa hampir semuanya sedang berperang. Yang membuat Lu Ming semakin tertekan adalah bahwa negara iblis tingkat rendah ini tidak memiliki susunan teleportasi. Mereka hanya bisa mengandalkan terbang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, mata Lu Ming berkedip dan dia berhenti ketika dia melewati gunung iblis yang luas. Dia menemukan sebuah lembah dengan ki iblis yang sangat padat. Ki iblis yang padat seperti itu sangat cocok untuk tubuh Tirk surgawi untuk menyerap sebagian energi. Lu Ming merenung. Sekarang, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi hampir kosong, dan dia membutuhkan sejumlah besar energi untuk mengisinya kembali. Bahaya dari perjalanan ke negara iblis abadi ini tidak diketahui. Semakin kuat dia, semakin baik. Jika tubuh Kaisar Surgawi dapat pulih hingga 10%, maka peluangnya akan jauh lebih tinggi. Lu Ming bergerak dan menuju ke arah lembah. Raungan. Tepat saat Lu Ming mendekati lembah, raungan binatang buas terdengar. Beberapa serigala raksasa hitam pekat menerkam Lu Ming. Dia memiliki kultivasi alam suci agung. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Serigala-serigala raksasa ini memiliki kekuatan seperti orang suci agung. Boom! Lu Ming melayangkan pukulan dan beberapa serigala raksasa menjerit kesakitan. Mereka terlempar dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Raungan, raungan. Pada saat ini, lembah itu gempar saat lolongan dan raungan terdengar. Di lembah, raungan itu tak berujung, seolah-olah ada ratusan dan ribuan binatang buas. Pada saat yang sama, bumi bergetar, seolah-olah ribuan tentara dan kuda menyerbu keluar dari lembah. Yang terkuat adalah calon kaisar. Sudut mulut Lu Ming melengkung menjadi senyuman. Dia melangkah maju dan memasuki lembah. Di depannya, sekawanan serigala raksasa menyerang Lu Ming. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ada orang suci yang cemerlang, orang suci yang hebat, dan bahkan orang suci yang absolut. Tubuh serigala raksasa itu hitam pekat, dan mereka memancarkan aura iblis yang tebal. Mata mereka dipenuhi dengan keganasan saat mereka menerkam Lu Ming. Bunuh! Lu Ming melambaikan tangannya dan energi orang sucinya mengembun menjadi tombak panjang. Wus! 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 Tombak panjang itu menembus udara, memancarkan suara siulan yang tajam. Seketika, serigala-serigala raksasa itu dipaku ke tanah oleh tombak itu. Tidak peduli apakah itu seorang Sein sejati atau Sein agung atau Sein cemerlang, mereka semua sama saja. Mereka terbunuh dalam satu gerakan. Dalam sekejap, puluhan serigala raksasa dipaku sampai mati. Serigala-serigala raksasa lainnya tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berhenti. Setelah mencapai alam Sein, serigala raksasa itu secara alami memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia menatap Lu Ming dengan ketakutan. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Mati! Lu Ming berteriak dingin. Matanya seperti dua pusaran hitam saat ia melemparkan ilusi jiwa. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian di mata serigala-serigala raksasa, membantai semua makhluk hidup. Wuuu! Serigala-serigala raksasa lainnya semua berteriak ketakutan dan perlahan mundur. Raungan. Pada saat ini, sebuah raungan datang dari kedalaman lembah, mengguncang seluruh lembah. Lu Ming melihat bahwa ada sebuah gua besar di kedalaman lembah. Pada saat itu, serigala yang sangat besar sedang berjalan keluar dari lembah. Serigala raksasa ini tingginya setidaknya 100 meter, seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah-olah terbuat dari baja, dan ki iblisnya sangat padat. Calon kaisar. Lu Ming telah merasakan bahwa serigala raksasa itu berada di alam calon kaisar. Jelas bahwa serigala raksasa ini adalah raja dari kawanan serigala raksasa ini. Ia melangkah maju dan menyapukan tatapan dinginnya ke kawanan serigala, menyebabkan serigala raksasa lainnya gemetar dan bersujud. Manusia, kau mencari kematian. Raja serigala raksasa menatap Lu Ming dan berkata dengan suara dingin.
Saat berikutnya, Raja Serigala Raksasa menendang keempat kakinya dan tubuhnya yang besar menerkam ke arah Lu Ming, menghasilkan bayangan besar. Dalam sekejap mata, serigala raksasa itu menerkam di depan Lu Ming, cakarnya setajam pisau, menebas Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis. Kekuatan sucinya melonjak dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti seberkas cahaya dengan kecepatan yang luar biasa. Bas! Saat berikutnya, Lu Ming berada di atas kepala serigala raksasa itu dan dia meninjunya. Boom! Pukulan itu mendarat langsung di kepala serigala itu. Serigala itu meraung dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tanah bergetar dan lembah bergemuruh. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Raungan. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, jadi serigala raksasa itu tidak mati. Ia meraung dan berjuang dengan gila-gilaan. Lu Ming menghentakkan kaki ke bawah dan serigala raksasa itu meraung. Kepalanya membentur tanah lagi, menciptakan lubang besar. Jika kau terus melawan, aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Raja Serigala Raksasa bergidik. Ia tahu bahwa ia jauh dari tandingan Lu Ming. Jika Lu Ming ingin membunuhnya, itu semudah membalikkan tangannya. Manusia, apa yang coba kau lakukan? Tanya Raja Serigala Raksasa. Aku akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, aku akan pergi. Kalian tetaplah di luar. Jika kalian tidak setuju, aku akan membunuh kalian semua, dan aku masih bisa berkultivasi di sini. Kata Lu Ming dingin. Apakah kalian benar-benar akan pergi setelah beberapa saat? Tanya Raja Serigala Raksasa. Omong kosong, siapa yang mau tinggal di tempat yang rusak ini? Lu Ming mengerutkan bibirnya. Dia melangkah maju dan berjalan menuju gua di kedalaman lembah. Di gua itu, ki iblis bergulir dan sangat padat. Raja Serigala Raksasa melolong beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain tetap berada di luar lembah bersama kawanan serigalanya. Ki iblis yang sangat padat. Lu Ming berjalan ke dalam gua dan mengangkat alisnya. Ki iblis di sini lebih tebal dari yang dia bayangkan. Itu hampir nyata. Itu buah asal iblis. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah pohon kecil tumbuh di salah satu dinding gua. Di pohon kecil itu, ada 3 buah yang sehitam tinta. Fokus utama Aula Ramuan Dayan adalah penyempurnaan ramuan. Lu Ming secara alami telah membaca sejumlah besar buku di Aula Ramuan Dayan. Dia sangat akrab dengan semua jenis ramuan obat yang berharga dan harta surgawi dan duniawi. Secara alami, dia mengenali buah itu sekilas. Buah asal iblis adalah buah yang sangat langka dan berharga. Itu sangat berguna bagi mereka yang mengolah seni iblis. Mengonsumsinya dapat memurnikan ki iblis dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, ketiga buah asal iblis ini jelas belum sepenuhnya matang. Namun, tampaknya buah-buah itu tidak lama lagi akan matang. Menurut catatan, buah asal iblis hanya dapat tumbuh di tempat-tempat dengan ki iblis yang sangat padat. Sungguh luar biasa buah asal iblis dapat tumbuh di sini. Lu Ming berpikir dalam hati dan kemudian mengamati gua itu. Gua itu sangat besar dan mengarah ke dalam. Lu Ming mengikuti jalan setapak dan segera, ia menemukan sesuatu. Ada sebuah kolam kecil dengan air sehitam tinta, dengan gelembung-gelembung yang terus bermunculan. Air ini adalah ki iblis yang sangat padat. Ini adalah kolam iblis. Ternyata ada kolam iblis di sini. Tidak heran ki iblis begitu padat. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira. Kolam iblis adalah tempat kelahiran ki iblis. Akan ada aliran ki iblis yang tak berujung mengalir keluar. Meskipun itu hanya kolam iblis kecil, ki iblis yang dikandungnya sudah sangat kaya. Tidak heran tempat itu dapat menghasilkan buah asal iblis. Tidak heran ada sekawanan serigala raksasa yang menjaga tempat ini. Dengan sebuah pikiran, tubuh jasmani Kaisar Surgawi muncul. Lu Ming mengaktifkan teknik kultivasinya dan mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk menyerap ki iblis. Ki iblis di sini sangat padat, dan efeknya lebih baik daripada menyerap batu permata mentah secara langsung. Ki iblis di sekitarnya berkumpul menuju tubuh jasmani Kaisar Surgawi dengan panik, berubah menjadi energi untuk penyimpanan. Begitu saja, hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan energi dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah mencapai sekitar 3%. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Di masa lalu,
Lu Ming telah menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menyimpan 12% energi dalam tubuh Tirk Surgawi. Pada hari ini, sekelompok orang tiba di luar lembah. Orang-orang ini membawa pedang iblis di punggung mereka dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura pembunuh. Mata mereka setajam pisau. Menghitung hari, buah asal iblis di sini akan segera matang. Saatnya untuk memetiknya. Pemimpin kelompok itu, seorang pria kekar, berbicara. Orang ini memiliki aura yang kuat dan memiliki kultivasi seorang calon kaisar. Namun, ada sekawanan serigala iblis di lembah ini. Tidak mudah untuk menghadapinya. Kata orang lain, apa yang sulit tentang itu? Hanya ada satu calon kaisar serigala Mo dalam kelompok serigala Mo ini. Kami memiliki 3 ahli calon kaisar. Itu cukup untuk memusnahkan kelompok serigala iblis ini. Pria kekar di depan berkata dengan dingin. Tidak buruk. Kami akan membunuh jalan masuk sebentar lagi, kata calon kaisar lainnya. Orang-orang itu mulai menunggu di luar lembah. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sekelompok orang lain yang sedang melihat mereka dari balik awan di kejauhan.